Film ini menceritakan tentang seorang satpam di kantor pengadilan. Namanya adalah Raka. Dia sudah 4 tahun bekerja di sana. Selama itu Raka sudah terbiasa melihat proses persidangan berlangsung setiap harinya. Pada suatu hari, di ruang sidang sedang dibahas sebuah kasus yang cukup menghebohkan. Seorang anak muda bernama Saddam didakwa telah membakar wajah orang lain. Kemudian menyalakan korek dan membakar rokok. Lalu menyundutkan rokok itu ke wajah saya. Saddam merupakan anak dari orang kaya. Ayahnya yaitu Wira adalah pemilik sebuah restoran dan juga hotel mewah. Karena latar belakang keluarganya yang berada, Saddam mampu menyewa seorang pengacara licik bernama Timo, yang mana terkenal pandai memutarbalikkan fakta di persidangan. Dalam sidang tersebut, Timo memberikan kesaksian dan juga pembelaan bahwa Saddam memiliki penyakit skizofrenia, sehingga tindakan pembakaran itu disebut terjadi tanpa kesengajaan dan di luar kendali dirinya. Terdakwa telah didiagnosa skizofrenia. Dan ini menyebabkan bahwa saudara tidak mampu membedakan apakah tindakan itu merupakan tindak kriminal atau tidak. Berkat strategi liciknya, Saddam berhasil lolos dari jeratan hukum. Dengan melihat kondisi kejiwaan terdakwa, majelis hakim memutuskan melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukum. Tentu saja hal itu sangat tidak adil bagi pihak korban. Pak Hakim, mana keadilan untuk anak saya? Pak! Ibu dari anak yang menjadi korban tidak tinggal diam. Dia langsung melabrak Timo di area parkiran karena mengetahui adanya kecurangan dalam persidangan. Ya? Pengalaman berharga. Luka bakar di wajah anak saya nggak akan hilang seumur hidupnya. Namun, Raka sebagai satpam segera menahan ibu tersebut agar tidak terjadi kegaduhan. Itu sudah menjadi tugasnya untuk menjaga ketertiban di area lingkungan pengadilan. Sebagai bentuk terima kasih, Pak Wira kemudian memberikan Raka sebuah voucher makan malam gratis di restoran miliknya. Raka sendiri sudah memiliki seorang istri, namanya adalah Nina. Dia seorang sarjana hukum. Dan Nina baru saja lulus ujian advokat setelah sebelumnya 3 kali mengalami kegagalan. Saat ini Nina juga sedang hamil besar dan sebentar lagi anak pertama mereka akan lahir. Malam itu, Raka mengajak Nina makan malam di restoran milik Pak Wira sekaligus untuk merayakan kelulusan ujian advokat Nina. Awalnya Nina merasa ragu mengapa suaminya mengajaknya untuk makan di restoran mewah itu. Ia khawatir mereka tidak mampu membayar tagihannya. Namun Raka minta istrinya untuk tenang dan menikmati saja makan malam tersebut. Malam itu mereka menikmati hidangan lezat dan Raka pun minum alkohol dalam jumlah yang cukup banyak. Maaf mengganggu malam bahagianya. Kami ada wine spesial dari Presiden Hotel. Oh iya, silakan Mas. Terus jangan berhenti Mas. Mas, jangan norak. Iya, namanya juga satpam, Dik. Di sisi lain, ada seorang pemuda tengil bernama Dika. Dia adalah anak dari seorang konglomerat yang bernama Sudino Bono. Malam itu, Dika juga datang ke restoran tersebut untuk menemui Saddam. Dika merupakan salah satu teman Saddam. Namun ia tidak senang karena Saddam bisa lolos dari hukuman karena pura-pura memiliki penyakit skizofrenia. Menurut Dika, cara itu sangat pengecut. Saat itu dia mengatakan jika dirinya bisa membunuh seseorang tetapi tidak akan divonis bersalah. Namun Saddam meremehkannya. Ia mengatakan jika Dika sebagai anak konglomerat tidak mungkin berani melakukan tindakan kriminal karena dia harus menjaga nama baik keluarganya. Ucapan itu pun membuat Dika merasa kesal dan juga tersungging. Lu berani juga karena lu tahu bakal diberesin sama bokap lu, ha? Pinter banget berteori lu. Paling di depan hakim lu pencret, berak darah lu. Sementara itu, Nina sangat marah bahwa makan malam gratis itu adalah pemberian dari keluarga Saddam yang jelas-jelas melakukan kecurangan saat di pengadilan.
Nin. Ini gak ada hubungannya, Nin. Gak ada hubungannya gimana? Masih bisa lagi ngomong kayak gitu. Kamu bahkan ikut persidangan ya loh. Di hari kelulusan aku. Kamu gak ada gitu rasa bersalah sampai bisa. Menurut Nina, menerima pemberian itu sama saja dengan mendukung ketidakadilan. Malam itu mereka pun bertengkar. Setelah itu, Nina memilih menenangkan diri dengan masuk ke dalam toilet. Oke, jangan kemana-mana. Gua balik ke sana. Nina tanpa sengaja menabrak Tika hingga ponselnya terjatuh. Ia segera minta maaf dan mengatakan akan mengganti ponselnya. Ya ampun, Mas, itu saya yang jatohin ya, Mas. Mas, maaf banget ya, Mas. Saya nggak sengaja. Beneran saya ganti ya, Mas. Ya jangan marah. Ya, Mas, ya jangan marah. Bacot anjing. Jaga ya mulut kamu. Namun saat itu, Tika sedang dipenuhi oleh emosi. Terlebih lagi, sebelumnya ia diremehkan oleh Saddam. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Tika memiliki niat di luar nalar. Ia ingin membuktikan kepada Saddam bahwa dirinya bisa membunuh seseorang dan tidak akan dipenjara. Tika kemudian masuk ke toilet wanita. Lalu di sana, ia memukul Nina menggunakan pecahan kaca. Ini toilet wanita. Sementara itu, Raka menunggu cukup lama, tetapi Nina tak kunjung kembali. Dia pun bertanya kepada seorang pelayan bernama Gilang mengenai letak toilet wanita. Setelah diantar, Raka merasa ada yang aneh, karena di depan toilet wanita terpasang pemberitahuan bahwa toilet sedang dalam pembersihan. Tanpa pikir lama, ia tetap masuk ke dalam. Betapa terkejutnya Raka ketika melihat Nina sudah tergeletak bersimpah darah. Ia berteriak memanggil Gilang dan meminta pelayan itu segera menelepon ambulan. Saat itu Nina masih sempat sadar. Dengan suara lemah, ia mengatakan bahwa pelakunya masih ada di sini dan bersembunyi di salah satu bilik toilet. Dia masih di sini. Tidak lama kemudian, Tika muncul dan langsung melarikan diri. Mengetahui hal itu, Raka segera mengejarnya. Ia menuju parkiran dan naik mobil. Tidak pakai lama, dia pun menabrak mobilnya kepada motor Dika hingga Dika terjatuh. Dika akhirnya tertangkap dan dihajar habis-habisan oleh Raka yang sudah dipenuhi oleh amarah. Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk, di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Sayang seribu sayang. Akibat tragedi itu, Nina meninggal dunia. Bayi yang ada di dalam kandungannya harus dilahirkan secara paksa. Kondisi bayi itu sangat lemah. Rama harus menerima kemungkinan terburuk bahwa anaknya itu mungkin tidak akan bertahan lama. Meskipun masih ada harapan jika anaknya masih bisa terus hidup. Bapak Raka, saat ini kondisi anak Bapak stabil. Tapi saya pikir Bapak tetap harus mempersiapkan untuk kemungkinan yang terburuk. Raka terus dikuatkan oleh adik iparnya alias adik Nina. Sementara itu, Pak Bono, ayah Dika, sudah mendapatkan kabar bahwa anaknya terlibat dalam kasus pembunuhan. Dia minta asistennya untuk segera memanggil pengacara paling kondang agar Dika tidak dipenjara. Namun rupanya,
Dika sendiri sudah memilih pengacaranya, yaitu adalah Timo. Menurutnya, Timo adalah pengacara yang sangat pandai karena dia mampu membebaskan Saddam dari jeratan hukum. Timo kemudian datang bertemu dengan Dika. Saat itu, Timo melihat Dika bersikap tidak sopan. Mungkin kita akan banyak membahas juga soal sopan santun. Lalu dia bertanya apa alasan Dika membunuh seseorang yang bahkan baru pertama kali bertemu. Dijawab, alasan Anda membunuh seseorang di saat Anda baru pertama kali ketemu. Lo bisa jaga rahasia kan? Kalau enggak, lisensi pengacara lo bakal dicabut. Saya juga nggak mau izin pengacara saya dicabut. Apalagi untuk monyet kecil kayak kamu begini. Saat itu Dika menjawab, jika ia hanya penasaran apa arti dari hukum itu. Dia mengatakan bahwa menurutnya hukum itu sangat aneh, yang dimana dia bisa membunuh seseorang, tapi hukum bisa mengatakan jika ia tidak membunuh orang itu. Timo kemudian menyusun berbagai kemungkinan alibi. Ia menawarkan strategi yang dimana Dika mengalami gangguan kejiwaan, jadi nanti hukumannya tidak akan berat. Namun Dika menolak keras jika harus menggunakan alasan skizofrenia seperti yang dilakukan oleh Saddam. Menurutnya itu adalah tindakan yang paling pengecut. Lalu kemudian Timo memberikan opsi yang lain, di mana Dika beralasan jika pada malam itu ia mengalami mabuk berat sehingga tak sengaja membunuh Nina. Timo kemudian bertemu dengan Pak Bono dan memberitahukan bahwa Dika anaknya memang benar telah membunuh. Saat itu Pak Bono meminta agar Timo melakukan apapun supaya Dika tidak dipenjara. Jika berhasil, maka ia berjanji akan memberikan sebuah bangunan atas nama Timo. Saya tadi baru saja membeli gedung sebelum kamu datang ke sini. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, saya akan rubah namamu yang ada di dalam di situ. Timo pun tergiur dengan tawaran tersebut. Lalu ia pun mengesampingkan semua kasus lain yang sedang ia tangani dan memilih fokus pada kasus Dika demi mendapatkan bangunan tersebut. Kita tunda kasus yang lain, fokus sama kasusnya Dika dulu. Kumpulin semua dokumen, termasuk jaksa. Cari tahu semuanya tentang dia. Akhirnya sidang pun dimulai dan dipimpin oleh seorang hakim bernama Bu Hanum. Beberapa saksi kemudian dihadirkan untuk memberikan keterangan. Saksi pertama adalah seorang polisi yang bernama Edo. Dia menjelaskan bahwa Nina meninggal karena luka di bagian belakang kepala, serta luka tusukan di perut sebelah kirinya. Dan polisi pun tidak menemukan ada sidik jari Dika di pecahan kaca tersebut, karena ia menggunakan sarung tangan motor saat evakuasi. Saksi berikutnya adalah Gilang, seorang pelayan di restoran Presiden. Burhan, jaksa di pihak Raka, meminta Gilang untuk menceritakan apa yang ia lihat pada malam itu. Gilang menceritakan bahwa ketika ia masuk ke dalam toilet, dia melihat ibu Nina sudah tergeletak dalam kondisi berdarah-darah. Dan dia juga melihat Dika ada di dalam toilet itu. Namun di depan toilet memang tidak terpasang CCTV dengan alasan untuk menjaga privasi tamu. Kemudian Timo mulai bertanya. Ia menegaskan kembali jika Gilang hanya melihat Dika berlari keluar dari toilet, tetapi dia tidak melihat secara langsung Dika menusuk Nina. Gilang mengakui hal itu. Memang ia hanya melihat Dika kabur dari toilet itu, sementara kondisi Nina sudah berdarah-darah. Dan saat itu yang memegang pecahan kaca justru adalah Raka, suaminya sendiri. Entah mengapa, pernyataan Gilang tersebut membuat opini publik mulai beralih. Muncul asumsi bahwa justru Raka yang membunuh istrinya sendiri. Burhan sebagai jaksa meminta kepada hakim agar Gilang menyampaikan fakta yang sebenar-benarnya, karena pernyataan yang tidak jelas dapat membahayakan posisi korban. Kemudian saat itu, Raka pun hadir sebagai saksi. Raka menceritakan bahwa malam itu ia makan malam bersama istrinya di Hotel Presiden. Istrinya kemudian izin ke kamar mandi. Lalu pada pukul 9.23, karena istrinya tak kunjung kembali, ia pun menyusul.
Di dalam toilet, ia melihat istrinya sudah tergeletak berdarah akibat tusukan di perutnya. Dan ia yakin pelakunya adalah Dika karena dia bersembunyi di salah satu bilik toilet dan kemudian melarikan diri. Selain itu, terdapat bercak darah istrinya di jaket serta sepatu Dika. Namun Timo membantah, yang mengatakan bahwa darah tersebut bisa saja berasal dari Raka yang mana saat itu menghajar Dika habis-habisan. Dan bisa jadi darah Nina yang menempel pada tangan Raka berpindah ke jaket dan sepatu milik Dika. Kemudian Timo minta izin kepada hakim ketua untuk menampilkan sebuah video bukti. Dalam video itu, terlihat Raka memukul Dika dengan sangat brutal di parkiran. Timo berargumen bahwa jika Raka bisa bertindak sebrutal itu, maka bisa jadi Raka lah yang menusuk istrinya sendiri. Sementara Dika, menurutnya dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang tidak memiliki motif jelas untuk melakukan pembunuhan. Sejak saat itu, Raka mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia seperti sedang dipojokkan, sementara fakta-fakta di persidangan perlahan diputarbalikan. Hal itu membuat Raka semakin bingung dan juga tertekan. Setelah persidangan, Raka merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mulai menyelidiki sendiri. Dan akhirnya, ia mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan. Di mana Burhan, pengacara yang seharusnya membela dirinya, ternyata hanya pura-pura membela. Sebenarnya ia bekerja sama dengan Timo dan juga Pak Bono, ayahnya Dika. Hal itu terbukti saat sidang kedua berlangsung. Burhan memberikan pembelaan kepada Raka secara ala kadarnya. Seolah-olah sengaja memberikan Timo kesempatan untuk memenangkan jalannya persidangan dengan tujuan agar Dika tidak ditahan. Dan minggu depan akan digelar sidang putusan. Namun arah persidangan dan bukti-bukti yang muncul justru semakin mengarah bahwa Raka yang bersalah. Sangat ironis, korban justru berubah menjadi tersangka. Di saat yang bersamaan, Raka kembali menerima kenyataan yang pahit. Bayinya yang lahir prematur ternyata tidak mampu bertahan hidup lebih lama. Kehilangan istri dan juga anaknya membuat amarah Raka menjadi memuncak. Ia sadar keadilan tidak berpihak kepadanya. Karena itulah, ia merasa harus bertindak. Raka diam-diam memasang kamera tersembunyi pada patung Dewi Keadilan di kediaman pengacara Timo. Hal itu untuk merekam jika ada kecurangan yang dilakukan oleh Timo dan juga Pak Bono. Kemudian, melalui sebuah unggahan di Instagram, Raka mengetahui bahwa Sadam teman Dika ternyata juga ada di restoran hotel pada malam kejadian. Ia pun segera menemui Sadam meski harus melawan beberapa bodyguard terlebih dahulu. Raka bersikeras ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Dika pada malam itu hingga dia berani membunuh istrinya. Jika Sadam tak mau menjawab, maka Raka akan menghajarnya. Setelah itu, Raka berusaha mencari Gilang. Ia ingin menanyakan mengapa pelayan itu berbohong saat di persidangan. Namun sayangnya, Gilang sudah menghilang. Dia kabur selur. Kamar kosnya pun kosong dan ia tidak diketahui keberadaannya. Raka kemudian bertemu dengan seorang teman perempuannya yang berprofesi sebagai polisi. Namanya adalah Putri. Dia pun bercerita kepadanya bahwa saat ini dia tidak mendapatkan keadilan di persidangan. Dan saat itu dia baru sadar akan suatu hal. Yang menang di pengadilan bukanlah kebenaran, melainkan siapa yang benar, maka hal itulah yang jadi kebenaran. Faham gak Slur? Lalu Putri bertanya, apakah Raka punya niat untuk membunuh Dika? Raka menjawab tidak, itu terlalu mudah. Meskipun membunuh Dika mungkin terasa setimpal untuk membalas kematian istrinya, tetapi ia yakin itu bukannya diinginkan oleh Nina. Nina hanya ingin kebenaran terungkap. Dengan hati yang dendam dan penuh amarah, Raka pergi ke tempat lamanya bekerja. Dulu ia pernah menjadi seorang penjaga di sebuah gudang senjata. Dari sana ia bisa mengambil beberapa senjata api dan juga beberapa bom.
Hingga akhirnya tibalah hari sidang terakhir, di mana hakim akan membacakan putusan. Hari itu, Raka memberitahu rekan-rekan satpamnya jika ia tak akan masuk ke ruang sidang karena merasa lelah. Teman-temannya pun paham dengan kondisi Raka. Bahkan sahabatnya yang bernama Regi membuatkannya segelas kopi karena Raka terlihat sangat tertekan. Namun diam-diam, Raka mengambil tas berisi pistol dan juga bom yang ada di lokernya. Lalu ia mematikan seluruh akses CCTV di gedung tersebut. Setelah itu, ia masuk ke ruang sidang. Raka menyandra seluruh peserta sidang yang ada di ruangan itu. Tidak ada yang berani untuk melawannya karena Raka membawa pistol. Ia pun mengancam akan menembak siapapun yang mencoba melawannya. Raka minta hakim untuk mengadakan sidang ulang karena menurutnya persidangan selama ini tidak adil. Ia pun minta maaf kepada semua orang di ruangan itu. Ia menegaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk mencelakai mereka, tetapi ia mohon agar mereka menuruti segala permintaannya supaya mereka bisa keluar dari ruangan itu secara hidup-hidup. Raka juga meminta agar mereka semua menyerahkan ponselnya. Bu, dompetnya disimpan aja. Nol, maaf. Tidak lama kemudian, polisi datang ke gedung pengadilan karena menerima laporan adanya aksi terorisme. Komandan Kemal, ketua kepolisian, mencoba berkomunikasi dengan Raka. Dia memintanya agar menghentikan tindakan tersebut. Namun Raka menolak. Komandan bertanya berapa orang yang ada di dalam dan apakah semuanya aman. Raka menjawab ada sekitar 40 orang dan untuk saat ini semuanya masih aman. Raka menegaskan bahwa ia hanya ingin sidang ulang dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran. Ia pun minta agar pihak kepolisian untuk tidak ikut campur. Ia pun mengaku telah menanam bom di sekitar gedung ini, termasuk di ruangan sidang. Jika polisi memaksa masuk, maka tidak akan ada satupun peserta yang selamat. Saya sudah menanam bom di gedung pengadilan ini, jadi jangan coba masuk. Untuk membuktikan ancamannya bukan main-main, Raka meledakkan salah satu bom yang berada di mobilnya. Ledakan itu membuat Komandan Kemal memerintahkan pasukannya untuk melangkah mundur. Hal itu supaya Raka tidak bertindak lebih nekat dan menimbulkan korban jiwa. Di dalam ruang sidang, Raka kemudian memaksa Burhan untuk mengenakan rompi berisi bom. Ia sangat murka kepada pengacara itu karena merasa Burhan telah berulang kali menghilangkan dan memanipulasi bukti-bukti yang ada. Jangan membuat saya membicarakan itu 2 kali. Lepas seragam. Anda bukan lagi jaksa di ruangan ini. Para polisi mulai mencari tahu profil Raka melalui data internal. Dari sana diketahui bahwa Raka sudah 4 tahun bekerja di gedung pengadilan tersebut. Itulah sebabnya ia sangat familiar dengan bangunan itu. Polisi juga mengetahui bahwa Raka sedang memperjuangkan keadilan atas kematian istrinya yang 1 bulan lalu dibunuh oleh Dika, anak dari Bono si konglomerat. Fakta itu membuat Komandan Kemal merasakan iba dan mulai memahami alasan dibalik tindakan Raka. Sementara itu, di dalam ruang sidang, Burhan dan rekan jaksa lainnya berusaha mencari cara untuk mengelabui Raka. Mereka rasa jumlah mereka lebih banyak dan Raka hanya 1 orang. Mereka mencoba menyerang untuk melumpuhkannya. Tetapi Raka lebih sigap dan juga kuat selur. Situasi menjadi ricuh. Hingga akhirnya Raka melepaskan 1 tembakan. Beruntung, peluru itu hanya mengenai telapak tangan jaksa tersebut dan tidak menimbulkan korban jiwa. Polisi yang mendengarkan suara tembakan segera menghubungi Raka yang mengatakan ada 1 orang yang terluka dan akan membiarkan orang tersebut untuk keluar mendapatkan perawatan. Dari situ terlihat bahwa sebenarnya Raka tidak memiliki niat jahat. Dia hanya menginginkan keadilan. Namun, beberapa anggota polisi lain merasakan geram. Mereka menganggap Raka hanya menggertak mereka saja
Dan bom yang diancamkannya mungkin tidak benar-benar ada. Sebagian dari mereka mencoba masuk ke ruang sidang melalui akses lain. Ternyata benar, di sana sudah terpasang bom. Raka pun meledakkannya sebagai peringatan. Hakim seketika marah karena itu adalah tindak terorisme dan negara tak pernah memaafkan aksi terorisme. Negara ini tidak pernah memaafkan teroris. Dan Anda baru saja membunuh abdi negara. Raka mengatakan bahwa tidak ada yang meninggal karena itu hanya bom peringatan. Tidak ada yang mati, Yang Mulia. Itu peringatan kedua dari saya. Gimana kau di sini? Aman. Ya, go, berdiri. Izin Komandan. Untung ini hanya peluru karet. M5. Dari mana si Raka dapat Claymore M5? Namun ia menegaskan bahwa bom yang asli memang tertanam di ruangan sidang ini. Jika polisi terus mengganggu, maka ia tak akan segan untuk meledakkannya. Dan tidak ada satupun orang di ruangan itu yang akan selamat. Raka kembali menyampaikan tuntutannya. Ia hanya ingin hakim mengadakan sidang ulang. Jika itu dilakukan, ia berjanji akan membebaskan seluruh peserta sidang. Kemudian ia menunjukkan beberapa bukti adanya kecurangan dalam persidangan sebelumnya, termasuk sebuah foto yang memperlihatkan ada Timo, Burhan, dan juga Pak Bono berada di tempat yang sama. Bukankah itu mencurigakan? Selain itu, ia juga memiliki bukti dugaan pemalsuan data hasil otopsi istrinya. Hakim ketua sudah muak dengan situasi ini. Akhirnya ia bertanya kepada Raka, apakah ia benar-benar akan berjanji akan membebaskan para peserta sidang jika sidang ulang dilakukan. Ia juga menanyakan apakah setelah semuanya selesai, Raka bersedia menyerahkan diri kepada polisi atas tindakannya hari ini. Dan Raka menjawab bahwa ia bersedia. Tapi ada satu syarat. Persidangannya harus disiarkan langsung melalui YouTube. Pada akhirnya, sidang diputuskan untuk dilaksanakan ulang. Para peserta sidang pun diizinkan untuk keluar. Saat itu ada salah satu orang yang memahami perasaan Raka dan dia memberikan semangat kepada Raka. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Kami ingin menemani, tapi Hakim Hanum memaksa kami untuk keluar. Jadi sidang segera dimulai kembali. Sidang akan dimulai kembali. Hakim menyetujui permintaannya dan... Di sisi lain, ternyata Gilang melarikan diri ke kota Semarang. Dia pun melihat berita yang beredar tentang penyanderaan yang dilakukan oleh Raka di gedung pengadilan. Hal itu membuatnya semakin ketakutan. Di ruang sidang, Raka minta agar sidang kali ini direkam dan disiarkan secara langsung. Dia ingin semua orang mengetahui kasus ini, karena sejak awal tidak ada satupun media yang memberitakannya. Banyak orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka yakin itu pasti karena pengaruh dari Pak Bono yang melarang media untuk menyiarkan kasus tersebut. Dengan uang segalanya bisa dikendalikan. Persidangan ulang pun dimulai dan disiarkan melalui live streaming. Kasus ini pun langsung menjadi pusat perhatian publik. Dan kali ini, Raka berperan sebagai jaksa penuntut umum. Pada awalnya, dia memperkenalkan dirinya. Dia adalah seorang satpam di dalam gedung pengadilan ini. Dia bercerita, 1 bulan yang lalu, dia kehilangan istrinya. Istrinya mati karena dibunuh. Tetapi sampai sekarang, istrinya belum mendapatkan keadilan. Sementara itu, Pak Bono mengetahui bahwa anaknya disandar di ruangan sidang. Ia mendesak polisi agar bertindak tegas demi menyelamatkan Dika. Ia juga memantau jalannya persidangan melalui siaran YouTube. Pihak polisi sendiri sekarang terbagi menjadi 2 kubu. Kapten Kemal tidak ingin mengganggu jalannya sidang karena menurutnya itu cara terbaik agar semua orang tetap selamat. Sebagian polisi lain mendesak agar aksi Raka segera dihentikan. Dan mereka pun segera menyewa beberapa orang penembak jitu supaya Raka dapat dilumpuhkan. Sniper di posisi. Oke. Di dalam ruangan sidang, kali ini Dika memberikan kesaksiannya. Dia mengatakan bahwa malam itu
Alasan dia masuk ke toilet wanita karena dia sudah tidak kuat, ingin buang air. Sementara toilet pria sangat jauh dan dia juga mengaku tengah mabuk berat. Pada awalnya Tika mengira tidak ada orang di toilet wanita karena di depannya ada tanda sedang dibersihkan. Setelah selesai, ia hendak keluar dengan cepat. Tetapi kemudian dia melihat Nina masuk ke toilet tersebut. Lalu setelah itu, Raka juga masuk. Tika pun mengaku dia mendengar pertengkaran di antara mereka. Dia mengatakan bahwa Raka memukul istrinya, lalu menusuknya dengan pecahan kaca. Bahkan Nina terus ditusuk meski ia sudah tidak bernyawa. Pecahan kaca. Wanita itu sudah mati tapi dia terus menusuknya. Namun Raka menentang pernyataan tersebut. Ia bertanya kepada Dika, apa warna sarung tangan yang ia pakai saat menusuk istrinya. Dika sempat kebingungan, namun akhirnya ia menjawab jika Raka tidak memakai sarung tangan. Dari situlah kebohongan Dika mulai terungkap. Pecahan kaca yang digunakan untuk menusuk Nina tidak memiliki sidik jari. Jika benar Raka menusuk tanpa sarung tangan, seharusnya ada sidik jarinya di kaca tersebut. Saat Tika mulai terpojok, Timo tidak tinggal diam. Ia minta izin kepada hakim untuk menunjukkan bukti yang selama ini belum pernah ia keluarkan. Ia menampilkan rekaman CCTV yang ada di restoran. Ia memperlihatkan jika Raka dan Nina bertengkar pada malam itu. Dari situ ia mencoba membangun opini bahwa kemungkinan besar Rakalah yang menusuk istrinya sendiri karena mereka memang sedang memiliki masalah. Seperti yang Mulia sudah lihat bahwa potongan-potongan puzzle ini semakin menemukan titik terangnya. Persidangan berlangsung dengan sengit. Raka berusaha bertahan, sementara pihak lawan terus menyerangnya dengan berbagai tuduhan dan juga fitnahan. Dan tiba-tiba, seorang penembak jitu berhasil melepaskan peluru ke arah Raka. Peluru itu pun mengenai bagian samping dadanya. Beruntung luka tersebut tidak langsung fatal. Hakim menyarankan agar sidang ditunda karena kondisi Raka membutuhkan perawatan. Namun Raka menolak. Ia bersikeras jika sidang ini harus tetap dilanjutkan. Hakim kemudian memberi peringatan keras kepada pihak kepolisian agar tidak lagi mengganggu jalannya persidangan. Jika tetap mengganggu, maka ia akan menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap kekuasaan hukum. Kalau kalian mengganggu jalannya persidangan, saya akan anggap sebagai ancaman serius bagi kekuasaan hukum. Jadi jangan pernah lagi mengganggu persidangan ini, paham? Kapten Kemal akhirnya memerintahkan agar seluruh tim kepolisian untuk tidak lagi mengganggu sidang tersebut. Raka mengatakan jika ia akan memanggil saksi lain untuk menguatkan argumennya dan membuktikan bahwa Dika bersalah. Ia ingin Gilang datang ke pengadilan dan mengakui bahwa pernyataannya sebelumnya tidaklah benar. Putri, teman Raka yang seorang polisi itu, ternyata sudah ada di Semarang dengan tujuan untuk menjemput Gilang. Namun saat itu, Gilang kembali berusaha melarikan diri karena dia merasa tidak aman. Dan dia pun menyadari jika dirinya sedang diawasi. Karena panik, dia pun berlari dan terjadilah adegan kejar-kejaran. Dan akhirnya Gilang berhasil kabur menggunakan angkot Slur. Dan sayangnya Putri pun kehilangan jejak. Raka menunggu cukup lama kedatangan Gilang, tetapi ia tidak muncul. Tidak lama kemudian, Putri menelepon Raka, dan ia mengatakan bahwa ia gagal menangkap Gilang. Dalam siaran live streaming persidangan, Raka mengatakan dengan tegas, jika Anda melanggar hukum dan memberikan kesaksian palsu, Anda tidak akan pernah bisa tidur dengan tenang. Rasa bersalah itu akan menghantui Anda seumur hidup. Ucapan itu ternyata sampai ke telinga Gilang yang sedang menonton siaran langsung tersebut. Jumlah penonton live streaming itu pun sangat membludak, hingga tembus 250 juta penonton, baik dari dalam maupun luar negeri.
Banyak orang mengikuti kasus ini, semua bertanya-tanya, apakah ini benar upaya untuk memperjuangkan kebenaran? Apakah ini sebuah persidangan untuk mengungkapkan kebenaran? Raka kemudian memanggil satu saksi lagi untuk memperkuat argumennya. Dan ternyata itu adalah Saddam, temannya Dika. Raka ingin Saddam menjelaskan kepada hakim apa sebenarnya motif Dika membunuh seseorang yang bahkan tidak dikenalinya. Saddam pun bercerita, malam itu Dika berada di restorannya. Hari itu juga adalah hari ketika Saddam lolos dari jeratan hukum atas kasus pembakaran wajah orang lain. Dika merasa kesal karena dia bebas dengan alasan memiliki gangguan jiwa. Dika sempat berkata bahwa dirinya pun bisa membunuh seseorang dan ia tidak akan divonis bersalah tanpa harus berpura-pura menjadi gila. Saddam mengaku tidak menyangka jika setelah itu Dika benar-benar membunuh seseorang. Raka menegaskan kepada hakim bahwa motif Dika kini sudah jelas. Ia ingin menyaingi temannya sendiri. Dia ingin membuktikan jika ia lebih hebat dan juga superior. Namun, Timo langsung menentang. Ia mengatakan sidang ini adalah sidang paling memalukan sepanjang karirnya. Buat saya ini semua konyol. Ini aib bagi karir saya sebagai seorang pengacara selama 15 tahun. Bagaimana mungkin Saddam yang mengaku mengidap skizofrenia dijadikan saksi? Menurutnya, orang dengan gangguan jiwa tidak dapat membedakan mana yang benar dan juga yang salah, sehingga kesaksiannya pun tidak bisa diterima. Pengacara mencoba untuk mengancam saksi, yang mana saksi... Kok mengancam? Yang bawa bom ke ruang sidang siapa? Saya di sini yang berhak menyatakan apa kesaksian itu bisa diterima atau tidak. Dan pengacara Timo, tolong jaga mulut. Timo lalu menekan Saddam dengan pertanyaan, apakah ia benar-benar mengidap skizofrenia? Jika menjawab tidak, maka kasus lamanya akan dibuka kembali tentang pembakaran wajah orang lain dan dia bisa diadili ulang. Namun Saddam tidak berani mengambil resiko. Ia tak mau dipenjara, maka saat itu ia tetap mengaku memiliki skizofrenia. Akibatnya, kesaksiannya tentang Dika tidak dapat diterima oleh hakim. Sementara itu di Semarang, Putri akhirnya berhasil melacak keberadaan Gilang. Saat didatangi, Gilang panik dan bahkan sempat menodongkan pistol. Siapa lu? Siapa yang nyuruh lu? Putri dengan tenang bertanya, apakah Gilang ingin dibantu menyelesaikan masalahnya? Pendekatannya lembut itu pun akhirnya membuat Gilang menjadi luluh. Mau gue bantuin nggak? Di ruangan sidang, Timo minta kepada hakim agar segera mengambil keputusan supaya sidang ini segera berakhir. Mereka semua sudah terlalu lama berada di ruangan ini. Hakim bertanya kepada Raka, apakah masih ada saksi lain yang akan diajukan. Raka terlihat pasrah dan seolah tidak memiliki saksi yang lainnya. Baik, jika demikian, saya akan segera... Sebentar ya mulia. Ketika hakim hendak membacakan putusan, HP Raka seketika berbunyi. Ternyata Putri memberi kabar jika Gilang bersedia untuk memberikan kesaksian. Raka minta izin memotong pembicaraan hakim dan ia menayangkan panggilan video dengan Gilang. Saat itu Gilang menyatakan bahwa kesaksiannya di awal persidangan adalah palsu. Apa benar Anda sudah melakukan sumpah palsu? Beberapa hari sebelumnya, ia didatangi oleh pengacara Timo dan dia diminta untuk mengatakan di pengadilan bahwa ia melihat Raka memegang pecahan kaca itu dan menusuk istrinya sendiri. Ia juga diberi uang oleh Pak Bono. Awalnya ia menolak, tetapi ia diancam. Jika tidak menurut, hidupnya akan diteror dan ia tak akan pernah merasa aman lagi. Karena takut, ia pun terpaksa berbohong. Saya sudah benar-benar muak ya mulia. Tidak ada gunanya saya berdiri di pengadilan ini yang dipimpin oleh seorang hakim yang tidak kompeten. Pengacara Timo. Hakim mengatakan bahwa Gilang memang menunjukkan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Timo. Akan tetapi, dia belum secara langsung membuktikan bahwa Dika adalah pembunuhnya. Namun kemudian, Gilang mengungkapkan sesuatu yang sangat penting. Dia memiliki bukti bahwa Dika adalah pelaku sebenarnya.
Dia menjelaskan bahwa Timo juga menyuruh dirinya untuk menghapus rekaman CCTV yang mengarah ke toilet wanita. Rekaman itu memang sudah dihapus dari restoran, tetapi sebelumnya Gilang sempat menyalinnya ke dalam ponselnya. Gilang kemudian menampilkan rekaman CCTV itu melalui video call. Terlihat jelas Dika masuk ke toilet wanita dan sambil bawa senjata. Dari bukti itu, akhirnya terungkap bahwa pembunuh Nina adalah Dika. Orang yang mengikuti korban sambil membawa senjata adalah terdakwa. Kenapa berbeda sekali dengan kesaksian sebelumnya? Pada akhirnya, hakim menjatuhkan putusan dan Dika dinyatakan bersalah. Mendengar itu, Dika mengamuk. Ia sudah membayar Timo dengan mahal, tetapi mengapa ia tetap saja di penjara? Bahkan ia memaksa hakim untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Bilang gue gak bersalah. Bilang gue gak bersalah. Yang mulia, saya mohon. Saat itu, Raka sempat mengarahkan pistol ke kepala Dika. Semua orang merasa sangat tegang. Anak dan istriku juga sudah mati. Namun, Raka tidak menembaknya. Dia pun menurunkan pistolnya. Lalu Raka berjalan keluar dari ruangan sidang. Dan dia menyerahkan diri kepada para polisi. Pada akhirnya, Dika dijatuhi hukuman 25 tahun penjara atas pembunuhan Nina. Pengacara Timo dan Burhan pun dikenai hukuman yang berat atas tindakan ilegal yang dilakukan. Sementara itu, Pak Bono turut dipidana atas penghasutan kematian serta upaya menghilangkan barang bukti. Raka sendiri dinyatakan bersalah atas tindakan penyanderaan. Namun, karena tidak ada korban jiwa, ia pun tidak dijatuhi hukuman mati. Ia pun divonis 10 tahun penjara. Dana penjara selama 10 tahun. Saat akan keluar dari ruang sidang, Raka seakan mendengarkan suara istrinya. Saat itu ia melihat Nina tersenyum dan mengatakan bahwa mereka telah menang. Kita menang.